Nah, itu kan harus tahu itu. Ya, harus tahu kalian betul. Jadi dapat ilmu dari saya nanti. Nah, mahal ini. Saya kalau ngajar gini jutaan saya dibayar itu. Kamu dapat ilmu gratis dari saya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Profil. Kembali kita akan lanjutkan menanggapi pernyataan dari Ustadz Nababan. Setelah kemarin dia mengatakan bahwa Injil itu ada di Perjanjian Lama, kali ini kita akan menanggapi hal-hal yang lain yang dia nyatakan di dalam videonya. Seperti pada video berikut ini. Harus digali betul itu penambahan itu. Makanya, ketika kitab suci ini sudah bermasalah dari keasliannya, kemurniannya, ya kan? Maka otomatis ajaran yang terkandung di dalamnya juga bermasalah banyak. Contoh, Noi tidak akan pernah mendapatkan satu ayat pun di Bible, di Perjanjian Baru, yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak ada. Dan akan jumpa satu pun ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi dari mulut Yesus nggak akan ada. Karena semua ayat-ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, di mana dapatnya? Di surat-surat kiriman Paulus. Oke teman-teman, kita barusan dengar bersama pernyataan dari Ustadz Nababan. Yang mana itu adalah pernyataan copy paste dari Zakir Naik, di mana dia meminta satu ayat yang mengatakan dari mulut Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Dan ini adalah pernyataan yang sering diulang-ulangi oleh saudara muslim. Dan kalau kita menggunakan standar yang sama kepada Al-Quran, tentu saja pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Contohnya, tunjukkan kepada kita di mana ayat yang mengatakan bahwa Isa mengatakan akulah Mesias. Tentunya tidak ada. Pertanyaan kita adalah apakah karena tidak ada ayat yang berbunyi demikian dari mulut Isa sendiri, apakah berarti Isa bukan Mesias menurut Al-Quran? Tentu saja tidak. Coba teman perhatikan Yohanes 10 ayat 33 di layar. Di sana dikatakan jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Setelah membaca ayat ini, pertanyaan kita selanjutnya, apa yang menyebabkan Yesus dianggap menghujat Allah? Dan apa yang Yesus lakukan sehingga dia dikatakan menyamakan dirinya dengan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mundur ke belakang pada ayat-ayat sebelumnya di Yohanes 10. Kita mulai dari ayat 25. Di sana dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman perhatikan Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Bagian mana saja pernyataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah? Pertama, di ayat 28 dia mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Teman-teman, coba berpikir, apakah seorang nabi biasa bisa mengatakan klaim yang sebesar itu? Bukankah itu harusnya hanya Tuhan yang bisa melakukannya, memberikan hidup yang kekal kepada siapapun? Oke? Dan di sana dikatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di ayat 29 juga mengatakan, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Jadi, apa yang dikerjakan Yesus sama juga yang dikerjakan oleh Bapa. Seperti yang dinyatakan juga di dalam Yohanes 5 ayat 19 bagian terakhir. Di sana dikatakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Dan di ayat 30 dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hal-hal inilah yang membuat orang Yahudi marah dan mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Allah, karena meskipun dia hanya seorang manusia, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dari pernyataan Yesus yang kita barusan baca tadi menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah manusia ilahi. Karena dari segala perbuatan dan pernyataan yang dia lakukan, hanya Tuhan yang bisa melakukannya.
Ajaran Kristen itu paling banyak bermasalah di dunia ini, ditinggalkan orang Kristen itu. Kamu lupa ikutin lalu. Sekarang di Amerika dilarang, orang Amerika di negara Kristen, tapi dilarang di negara kita. Kenapa dilarang? Karena kata orang Amerika itu di Alkitab banyak ayat yang porno. Nah, ini dilarang, makanya baca di Kidung Agung kan? Kidung Agung pasal 7 itu tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba. Ayat yang semacam ini kan gak mungkin dari Tuhan. Benar nggak? Gak mungkin dari Tuhan. Ini pasti manusia yang mengarang ini. Manusia yang menulis ini, gitu kan? Jadi, ini kritik, koreksi terhadap kitab suci. Nah, jadi kalian sebagai orang yang belajar, itu harus tahu. Ya. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Nababan. Dia mengatakan di Amerika yang adalah negara Kristen, dilarang menyebarkan Alkitab. Tentunya ini pernyataan yang salah. Tidak pernah ada pernyataan bahwa Alkitab dilarang disebarkan di Amerika. Tadi kita juga dengarkan bersama, dia mengatakan kenapa di Amerika dilarang. Karena Alkitab berisi ayat-ayat porno. Setelah itu dia mengutip Kidung Agung pasal 7 dengan hafalan. Tetapi yang menariknya, kalau kita bandingkan dengan pernyataan dia kemarin yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mujizat, buktinya mudah dihafal. Pertanyaan kita untuk Ustadz ini adalah apakah Kidung Agung pasal 7 berasal dari Tuhan? Karena ayat itu mudah dihafal. Berjuta-juta orang Islam yang bisa hafal Quran. Nah, kenapa mesti hafal? Padahal Al-Quran tebal, sama dengan kitab tebal. Kenapa bisa dihafal? Padahal bukan bahasa ibunya, bukan bahasa dia pun tidak tahu artinya apa. Bisa dihafal, kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah isinya. Yang lucunya adalah, saudara-saudara Muslim sering mengutip Kidung Agung sebagai ayat referensi nubuatan tentang nabi mereka. Jadi di sisi lain mereka mengatakan Kidung Agung adalah kitab porno. Tetapi di sisi lain mereka menggunakan Kidung Agung yang adalah kitab porno sebagai referensi nubuatan tentang nabi mereka. Ini namanya tidak konsisten. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Nababan. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Dan terima kasih juga untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Injil adalah keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Catat itu Pak Ustadz. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.